Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angkeriati Adu SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofi dari pendidikan dan implementasi di sekolah saya. Siapa itu KHD? Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Atas jasa-jasa daripada Ki Hajar Dewantara dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ia sangat terkenal dengan semboyannya trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Apa tujuan pendidikan daripada KHD? Tujuan pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat alam yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, peran pendidik yang pertama menuntun, yang kedua sebagai tukang kebun, yang ketiga pendidikan budi pekerti, dan yang keempat pendidikan harus berorientasi pada anak. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sementara pendidik adalah petani atau tukang kebun yang berfungsi menuntun tumbuh atau hidupnya kehidupan, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak-anak itu atau peserta didik diibaratkan sebagai benih atau biji tumbuhan yang disemaikan atau ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. Petani atau pendidik atau tukang kebun hanya menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang memungkinkan untuk mengganggu hidup tanaman itu. Tentunya beda jenis tanaman berarti beda pula perlakuannya. Artinya seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan siswa. Bentuk metode belajar anak yang berbeda atau dengan kata lain, pendidikan harus berorientasi kepada anak. Sejatinya, pendidik atau guru menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya
dengan tidak meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada tanpa mengesampingkan budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Merdeka belajar. Merdeka belajar berarti anak harus mampu berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, pikiran kreatif, mengembangkan bakat dan minat dan peserta didik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka boleh memperoleh merdeka belajar. Implementasi di sekolah. Implementasi di sekolah itu bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Untuk mencapai pendidikan tersebut, berbagai program telah kami jalankan, di antaranya menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didik serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materinya dengan kehidupan nyata. Pembiasan karakter. Di sini pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Sebagai pendidik harus menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik kepada anak. Dalam hal ini kami menerapkan program 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Untuk meningkatkan kompetensi diri dan sebagai guru dan dalam kegiatan sosial, setelah mempelajari filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa menjadi pendidik di abad 21 ini, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka saya mencoba untuk selalu meningkatkan kompetensi diri saya melalui berbagai kegiatan, misalnya mengikuti pelatihan dan BIMTEK dan kegiatan lainnya, termaksud semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak, dan tak lupa pun saya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lain yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih, salam bahagia, salam sukses untuk kita semua.